Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ini coba kau tunjukkan dasarnya. Kami Kristen menjadikan Yesus sebagai penebus salah, penebus dosa, karena Tuhan meminta supaya anak Maria ketika datang dipersembahkan agar darahnya dicurahkan untuk supaya mendamaikan dosa seluruh manusia. Di mana tertulis itu? Ada tertulis gitu di Perjanjian Lama? Ada? Hah? Tidak akan Anda temukan data itu. Kenapa? Karena ajaran Kristen ini adalah penerus ajaran paganisme. Ingat sekali lagi, penebusan salah di dalam agama kami itu mencurahkan darah hewan. Darah hewan, dan itu diproklamirkan di dalam kitab kami, Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi. Di kitab kamu yang dicurahkan kemudian darah manusia. Yang jadi permasalahan, darah anak Maria sematawayang ini kalian persembahkan ke dewa siapa kalau bukan dewa Molok? Ada dewa baru rupanya. Gagal paham terus. Makanya saya bilang kita beda kelas. Kamu itu ya ditebus oleh Tuhan, kau itu pakai darah hewan binatang. Kita beda kelas, bro. Lanjut Kiamat, biar dia paham betul itu. Ya, bentar di pause dulu. Iya, kelasmu kan persembahan darah manusia. Udah jelas Dulu, beda kelas. kok terguncang. Memang kita beda kelas. Dulu kok terguncang. Iya. Sudah. Ya. Ini nggak bisa diperbesar ya? Nggak bisa, makanya ini komalnya sebenarnya untuk komal apa ini? Rame-ramean doang. Aku mau tunjukin data. Kok? Oke, jadi gini aja dulu. Jadi pertama, di dalam kekristenan itu sudah ada nubuatan tentang penebusan dosa melalui Mesias, ya. Jadi kalau tadi Endang Sunandar itu memanipulasi Alkitab ya, karena gini, di dalam mencari pos di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, di situ kalau kita lihat perikopnya, itu kepercayaan Abraham diuji. Jadi Abraham ini bukan lewat mimpi, tapi justru ini secara nyata dia rasakan bahwa Allah itu memang sungguh-sungguh menguji dia untuk dia itu mengkurbankan anaknya ini, yakni Ishak. Itu ada di dalam Kejadian 22 ayat 2. Dan kemudian bahkan Tuhan Allah itu memanggil dia untuk dia itu membawa anaknya sendiri gitu ke atas kayu, dan itu pun sudah tipologi tentang Mesias bahwa dia akan disalib, ya. Nah kemudian di Yesaya 53 ayat 10 itu juga sudah ada nubuatan tentang Mesias sendirilah yang akan menjadi penebus. Dan Mesias ini kan dikatakan di dalam Yesaya 7 ayat 14 bahwa dikatakan Allah beserta kita. Bahkan di situ dikatakan akan lahir dari wanita yang perawan. Nah, di sini ada dua natur yang bisa dilihat. Yang pertama manusia dan yang kedua ilahi. Makanya dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 9, Filipi 2 ayat 5 sampai 8 itu merujuk kepada manusia Kristus yang mana dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Muhammad? Yang mana Muhammad itu memberikan darahnya untuk diminum. Itu saya ada datanya. Itu di dalam kitab dari Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi. Jadi Muhammad memberikan darahnya diminum, bahkan air kumurnya disuruh orang minum. Dan ini apa? Apakah kemudian make sense ketika batu penebus dosa? Karena batu ini merupakan ritual pagan. Nah, saya bisa menunjukkan banyak hal bahwa Islam ini adalah ajaran pagan, penerus pagan. Salah satunya apa? Sunat wanita. Ya, silakan. Habis waktu. Bang menyampaikan Kiamat menyampaikan data. Bang Juma menyampaikan data, gimana kalau aku lab komal? Aku mau menyampaikan data ini. Nah, coba perhatikan ya. Dewa Molok ini diilustrasikan dengan tangan terbuka. Dan ini juga ternyata
seringkali di Yesus digambarkan dengan tangan terbuka. Jadi memang meniru konsep paganisme. Tuh, lihat ya. Ya, maksudnya ini kita ganti labnya dulu ya. Ya, Ya, biar Udah. bisa Nah, ini atau buka ini aja data terus. yang besar, bro. Biar enak. terakhir benar terakhir. aja Ya, sih, Kipli untuk sama ganti aja, Enda, bro, biar- jangan kabur. Jangan Iya kabur. ganti aja biar bisa Ya. Bang nampak Juma, data, ganti Bang aja. Juma mau ya, Bang. Kalau Iya, Juma iya, mau boleh, aja. boleh. Boleh, Kalau Juma boleh. pasti Oke, mau, dia iya. kan nggak pernah pakai Ya data sebentar itu. aja aku. Iya, iya. Nanti habis ini Silakan. si Yonatan yang ngomong ya. Jadi Oke, Rati tidak saya menjawab ya. sebentar, nanti langsung Rati masuk hanya semua. nangis Oh aja ya Rati udah, tadi. iya iya Nggak iya. bisa Ya. menjawab. Telingamu nggak apa-apa. Juma, Kalau boleh. Juma jangan terguncang Juma. Masih sedikit, masih pemanasan kami nih loh Juma. Belum pada poinnya loh. Oke, langsung aja. Kalau mau ganti room. Kasihan Atau kali kalau si mau- Rati. Sudah 1 jam loh. Hanya bahas apa nubuat jilat-jilat kitabnya orang masa Yahudi. kau bilang nggak menjawab? Apa Udah kau jilat- jawabanmu? Udah Apa kau jawabanmu? jilat kitabnya orang Udah, Arab. udah. Nggak bisa Apa menjawab. jawabanmu? Nggak usah adu mulut, Sama nggak usah sama adu aja mulut. sama Mbak Udah, Rati santai, tadi. wise aja. Mbak Rati Kipli, aja Kipli. ngomong apa? Nubuat Santai aja, katanya. Mbak Kipli. Ya nanti aku Mbak kasih Kipli. tahu kalau mau kamu selesai. Nubuat Udah, aja bilangnya. Ini Iya, tahu nggak aneh. Kiamat? Aku ini kan coba ya kan. Yang coba kita cek minta dia. itu Dia memang langsung perintah. sengaja Nggak usah gitu. banyak bacot. Perintah Iya, dia langsung Tuhan. sengaja Nggak usah banyak nyambung dia. bacot. Perintah Supaya bisa Tuhan, perintah Supaya bisa Tuhan kabur ini, persembahkan Jujur. darah Santai manusia aja. mana? Udah. Nubuat katanya. Ya dilihat aja nanti. Hey, ayo mulai. Saya sendiri aja nggak apa-apa. Ya ini waktunya Nandar ya. Kalau cuma Juma nggak ada ilmunya. Nenekmu kiper. Kau dudukkan semua Kristen sedunia hadapi saya. Alah, buktinya. Oke, sampai oke. detik Buktinya ini. apa? Buktinya Ya, apa? penduduk Islam. Kamu bisa bantah saya. Nggak bisa. Kipli, host di sana. Oke. Yang ini. Diam, Apalagi diam, cuma diam. Mbak Rati ini manusia Google. Udah. Iya Kipli, iya. Udah nangis aja kamu pojokkan nanti. Kasihan. Oke, mulai Nandar. Yuk. Ya teman-teman, kalau kita melihat gambar-gambar Yesus Kristus ya, itu hampir semua digambarkan dengan sosok yang melebarkan tangannya. Ini terinspirasi untuk menarik kaum-kaum pagans untuk mengikuti ajarannya Paulus ya. Kita perhatikan di sini. Dewa Molok, lihat nih Dewa Molok nih ya. Kalau teman-teman cari Dewa Molok ini ya senantiasa Wis. identik dengan tangannya Yesus. Coba perhatikan, kalau orang-orang Kristen menggambar tangan Yesus itu mesti Dewa Molok. Kenapa? Karena memang pada dasarnya pengorbanan Yesus itu adalah tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan keyakinan paganisme Dewa Molok. Apabila kita melihat di dalam Sefer Vaikra, Misfar Esrim itu pasal ke-20, kemudian Fasuk au Misfar, Ferek Esrim, Misfar au Fasuk Salos, ayat ketiga, sangat jelas di sini dikatakan ya, saya bacakan kepada teman-teman, langsung saja karena waktu ya, di sini dikatakan, yang bawah ini ya, hi mijar'u natan la moleh ya. Kenapa di sini dikatakan Allah sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Di sini dikatakan mijar'u natan la moleh. Kenapa? Kenapa Tuhan akan melenyapkan setiap orang? Jawabannya adalah karena mereka ini mengorbankan manusia. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Guru Narjuma di pembahasan-pembahasan berikutnya ketika berdiskusi dengan Kristen, bahwa yang namanya pengorbanan manusia sebagai penebus dosa itu tidak pernah diajarkan Tuhan, melainkan terinspirasi oleh Dewa Molok. Dan tadi sudah kita lihat gambarnya ya, bagaimana Dewa Molok apabila kita cari, lihat tangannya. Tangannya ini sama persis dengan gambaran Yesus yang menjadi lukisan-lukisan di dalam Kristen ya. Yesus digambarkan dengan tangan terbuka semacam ini. Nah, dengan tangan terbuka semacam ini, coba lihat, dengan tangan terbuka semacam ini. Kenapa? Ya karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah menjadikan manusia sebagai korban penebus salah. Baik di dalam Islam maupun di dalam
Yahudi tidak ada itu. Makanya orang Yahudi menganggap bahwa Kristen ini adalah ajaran paganisme yang terinspirasi oleh ajaran paganisme, yaitu persembahan tumbal manusia kepada dewa Molok, sebagaimana di dalam Sefer Vaikra Misfar Ferek Esrim Misfar Salos yang tadi sudah saya bacakan ya. Ki Mizaro Nathan Le Molek Le Maan Tame, bahkan disebut sebagai sebuah kenajisan yang mengorbankan manusia untuk tumbal itu adalah sebuah kenajisan yang sangat kotor. Habis. Jadi ini temanya udah persembahan dan kesembahan gitu ya. Silakan. Saya ya. Gantian. Oke, tadi dua mereka. Oh gitu ya. Ya udah lanjut. Saya 30 detik kiamat ya, 30 detik aja. Oke. Boleh ya? 3 menit, 3 menit, Bung. 3 menit, 3 menit. Ditambah 6 menit ya, Bang? Panjang kali. 3 menit, 3 menit. 3 menit. Jadi Mbak Rati 3 menit, Halu 3 menit. Kami juga masing-masing 3 menit gitu. Jadi nanti gini, kalian aja yang atur sendiri, mau dipakai 1 menit sama Bang Nandar, mau dipakai 1 menit sama si Kiamat gitu. Yang penting waktu diberikan 6 menit buat kedua belah pihak. Oke. Saya mulai ya. Siap, laksanakan. Jadi begini ya, saya hampir lagi-lagi mau tertawa terbahak-bahak ketika yang ditunjukkan si Endang ini, Endang Nandar ini, tahu nggak gambar itu tadi? Lihat tuh tangan Yesus itu terbuka. Dia lupa, justru itu adalah lambang seorang kasih sayang dari seorang ibu dan ayah, itu selalu tangannya terbuka. Ya, itu lambang kasih sayang. Tapi si Endang ini lupa, ya. Dia nggak perlihatkan itu, ya, kepalanya si Molok itu. Coba seperti apa? Seperti bulan sabit atau apa yang disebut dengan Dewa Hubal, penyembah bulan. Maaf ya, aku tertawa ya. Kenapa? Dia tunjukkan itu foto tadi, gambar Molok itu. Saya teringat dengan gambar Dewa Hubal. Lihat kepalanya tadi. Gambar apa itu? Bulan sabit. Jadi terima kasih Endang Nandar, kau buka aibmu sendiri. Ya, sebagaimana memang ya di dalam ajaran Hubal ini ya, itu sistemnya seperti apa saya bilang ya, ini masuk seperti tentang Dewa Hubal ini adalah masuk musyrik lah ya. Jadi ketika kamu pertunjukkan itu foto tadi, terima kasih, serius, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya kan? Ada bintang di situ. Lihat itu kepalanya itu kan, lihat tuh kepala. Ya saya bos. Oke. Nggak ada bintang soalnya. Di sini nggak ada bintang. Nanti dulu, ini giliran saya. Giliran saya, jangan terguncang lah Anda. Astagfirullahaladzim. Sebentar lah. Udah. Nanti dia apa? Diklarifikasi, diperlihatkan Hubalnya. Silakan. Iya. Jadi saya bukan fitnah, tetapi kan mata saya ini jeli melihat apa yang kau tontonkan. Ya, sampai kau berbahasa Ibrani, sementara yang kau tunjukkan apa? Gambar-gambar. Apa itu gambar-gambar? Ya, fokus. Iya, bro. Maaf ya. Soalnya lucu gitu loh ya. Sampai bahasa Ibrani, tapi yang ditunjukkannya gambar-gambar apa itu untuk anak-anak kecil gitu ya. Padahal yang kita lihat di kepalanya itu apa? Lambang Dewa Hubal. Berbentuk apa? Bulan sabit. Dan apa yang diintip-intip sudah selesai kurban itu, mencari Bilal itu bulan sabit. Lagi-lagi ya. Terima kasih Endang Yonatan Nandar, kamu menunjukkan sesungguhnya kamu itulah penyembah Baal, penyembah berhala itu yang memberi darah-darah sapi atau kurban itu kepada dewa Baal tadi. Itu aja deh, soalnya saya udah gak ketawa lucu ini. Silakan Kiamat. Lanjut Kiamat. Boleh dikasih di atas. Iya bro. Siap. Jangan dipotong ya, saya minta ya. Waduh, waktunya kok nggak di-pause? Nggak ada pause. Hah? Nggak ada pause-pausan. Oke, di dalam An-Nahl ayat 57. Ya. Di sini dikatakan dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Nah, kita tahu Quran ini adalah firman Allah atau perkataan Allah.
ketika Allah mengatakan dan mereka orang-orang penyembah pagan menetapkan anak perempuan bagi aku, ya, karena ini firman Allah, maka sudah terbukti lagi-lagi Allah SWT adalah sesembahan pagan, ya. Nah, salah satunya apa yang bisa kita lihat? Sunat perempuan, ya. Jadi saya bisa menunjukkan bahwa sunat perempuan itu adalah tradisi pagan, sedangkan di dalam surah 16 ya, An-Nahl ayat 123. Di sini dikatakan, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Kenapa? Karena Ibrahim di dalam Keluaran 21, ya, Kejadian 21, di situ dia itu menyunatkan anak-anaknya yang laki-laki. Bahkan Yosua pun di dalam Yosua 5 ayat 3 sampai 5, di situ yang disunatkan itu laki-laki. Dan terbukti, ya, yang mana saya bisa tunjukkan dulu bahwa Islam itu adalah kebalikan dari kekristenan. Kalau kekristenan itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, setiap manusia itu dikasih Roh Kudus yang ketika baptis. Nih saya kasih datanya. Ayat 38 ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 nih. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Nah, jadi dari sini bahkan nanti di dalam Yohanes 14:26, Yohanes 15:26 di situ dijelaskan Roh Kudus itu yang memberikan bimbingan dan seterusnya. Nah, gimana dengan Islam? Nah, ini kita akan lihat di dalam hadis Muslim 5035, justru setiap orang itu dikasih apa? Dikasih setan. Ya, jadi setiap manusia itu dikatakan dikasih setan, yang mana di Muhammad ini dikatakan, hanya saja Robku menolongku mengalahkannya, hingga setan ini masuk ke Islam. Nah, di dalam Al-Hijr ayat 39 sampai 40, Allah lah yang menyesatkan iblis. Nah, jadi siapakah iblis? Allah. Terbukti. Dan di sini Muhammad mengakui. Dan apakah kemudian di sini justru menunjukkan Allah itu maha kuasa? Tidak. Di dalam hadis Muslim 4059, Muhammad itu kena santet. Jadi secara supranatural umat Islam itu dikasih pemahaman Allah itu menjaga Muhammad. Padahal kenyataannya Muhammad itu kena santet secara real life-nya. Jadi bagi saya itu narasi palsu saja. Yang mana Muhammad kena santet itu sampai linglung itu selama 6 bulan. Itu ada di dalam hadis Musnad Ahmad 23211. Ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan juga kenapa di dalam kekristenan itu kurbannya manusia. Tadi apa? Karena dijadikan pengantara antara manusia dengan Allah ini, yang mana Yesus Kristus itu akan menggenapi hukum Taurat. Dan di dalam Roma 5 ayat 17 dikatakan ini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang inilah maut itu didamaikan melalui apa? Kebangkitan. Oke. Udah selesai Mbak. Wah, Mbak ini cerewet tapi nggak nyambung. Mbak Rati ini, silakan Gurunda. Iya, jadi gini, haleluya. Mbak Rati ini nggak bisa menolongmu, bos. Dia nggak bisa apa-apa. Tema kita apa, bahasannya apa. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nahl itu berbicara tentang siapa? Orang-orang musyrik. Maka ayat sebelumnya mengatakan, Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Selesai di situ. Itu adalah angan-angan yang diada-adakan. Ya, jadi si Rati ini lari kemana-mana, membahas apa, cari pelampung kemana-mana. Tentang tadi yang kamu katakan minum darah. Sahabatnya meminum darah, bukan darahnya yang menebus, yang membuat dia masuk surga, bukan. Tapi kecintaannya kepada Rasulullah sampai dia minum darah, itulah yang kemudian Rasul mengatakan, engkau akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Al-Quran mengajarkan kami, Bung, Allah taziruwa ziratun wisra ukhra, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bukan karena minum darah, tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah yang menyebabkan dia mati syahid. Apa buktinya? Beliau mati syahid ketika Rasul mengatakan, engkau, orang ini adalah akan menjadi seorang dari penduduk surga. Siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah. Maka kemudian Malik bin Sinan mati syahid, masuk surga dia. Bukan karena minum darah. Kamu belajar dulu, ya.
Nah, kemudian bahasan kita, Tuhan kami, Bani Ismail, Bani Ishak, minta persembahan darah hewan. Kenapa Anda tidak mau konsen terhadap tema ini? Anda pun membawa data Yesus dikorbankan, pasti Efesus. Kalau bukan Efesus, Roma. Kalau bukan, katakan bahwa penggenapan nubuatan. Nenekmu kiper, nubuatan mana yang menceritakan Tuhan minta tumbal darah manusia? Di mana itu tertulis? Hah? Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ini coba kau tunjukkan dasarnya. Kami Kristen menjadikan Yesus sebagai penebus salah, penebus dosa. Karena Tuhan meminta supaya anak Maria ketika datang dipersembahkan agar darahnya dicurahkan untuk supaya mendamaikan dosa seluruh manusia. Di mana tertulis itu? Ada. Ada tertulis gitu di Perjanjian Lama, ada. Hah? Tidak akan Anda temukan data itu. Kenapa? Karena ajaran Kristen ini adalah penerus ajaran paganisme. Ingat sekali lagi, penebusan salah di dalam agama kami itu mencurahkan darah hewan. Darah hewan, dan itu diproklamirkan di dalam kitab kami, Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi. Di kitab kamu yang dicurahkan kemudian darah manusia. Yang jadi permasalahan, darah anak Maria sematawayang ini kalian persembahkan ke dewa siapa kalau bukan dewa Molok? Ada dewa baru rupanya. Silakan Dinda Nathan. Terima kasih Gurunda ya. Jadi memang kedatangan Nyirati ini tidak bisa menolong si ini ya, menolong siapa? Menolong si Haleluya. Tadi dia mengatakan ada bulan sabit, tidak ada di sini bulan sabit, bro. Di sini adanya bintang David, lambang orang Yahudi, ya. Nah, jadi Anda jangan memfitnah gitu, memframing. Justru yang ada, kalau kita lihat ya, Dewa Molok ini senantiasa diidentikan dengan orang yang mengelurkan tangan. Bahkan di sini ada anak kecil dan orang-orang di sekitarnya. Dan ini pun saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan gambaran Yesus. Coba perhatikan gambaran Yesus ya. Mengulurkan tangan, di depannya ada anak kecil. Kenapa terinspirasi? Meong. Kenapa terinspirasi dengan ini? Karena konsepnya sama, yaitu konsep paganisme yang mengorbankan darah manusia sebagai penebusan dosa. Di mana ajaran Yahudi dan Islam tidak pernah mengusung konsep paganisme seperti ini. Orang di sini sangat jelas, saudara. Di dalam Imamat 20 ayat ketiga, di sini dikatakan dengan jelas di dalam bahasa Ibraninya juga ya. Sebentar saya bacakan bahasa Ibrani. Ya, mudah-mudahan terlihat. Fa'ani eten et fanai ba'is hahu fehik rati oto mikereb amohi mizraunatan la molek lemaan tame, ya. Pengorbanan manusia untuk darah penebusan itu adalah konsep paganisme. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa itu adalah menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Ini sangat jelas di sini dikatakan. Et mikdashi yul halel et sem kadeshi, ya, mencoreng kekudusan nama Tuhan. Jadi kalau Anda masih mempertahankan konsep penebusan dosa yang dilakukan dengan mempersembahkan manusia, itu adalah konsep paganisme yang tidak dibenarkan baik di dalam ajaran Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengkonfirmasi bahwa korban manusia itu adalah merupakan sebuah korban yang benar. Ajaran Abrahamik tidak seperti itu, ya. Bahkan tadi sudah disinggung masalah pengorbanan Abraham, di mana Ismail digantikan dengan domba. Itu karena tidak ada legalitas korban manusia itu adalah korban yang benar. Itu Oke, waktunya habis nanti. Ya, silakan Kiamat atau Ale. Saya dulu ya. Oke. Saya ini jadi kenapa ya? Saya ini semakin tergelitik terus gitu loh. Kayaknya nggak ada yang, aduh.
Tapi nggak apa-apa lah ya, jadi hiburan saja lah. Jadi gini, pertanyaan Juma ini coba ya kita resapi, kita renungkan pertanyaan dia. Di mana Tuhan meminta tumbal manusia? Lah emang siapa yang bilang ada Tuhan minta tumbal manusia? Zulkifli. Di mana rupanya kami mengatakan atau ada ayat yang mengatakan ya bahwa Tuhan meminta tumbal manusia? Enggak ada kami ngomong gitu. Makanya kau ini aduh jadi lucu-lucuan lah. Kalau kata si debater itu lawak-lawakan gitu loh. Ya memang nggak ada Tuhan itu meminta tumbal manusia. Makanya udah saya jelaskan tadi. Ya apa sebab musabab ya firman itu menjadi manusia. Masa kamu nggak paham juga? Ya itu buat Juma lah. Kayaknya Juma nggak perlu banyak saya tangkapi karena nggak ada poin yang dia kasih. Kemudian ini loh tentang Nandar ini ya. Endang Nandar. Kayaknya dia memang terguncang loh. Ingat Nandar ya. Kalau alasan kamu mengulurkan tangan lalu kau anggap itu berhala. Aduh, mulai detik ini orang tuamu jangan suruh ya. Itu tangannya itu dibukakan gitu loh. Ya, nalar kamu itu aduh setipis bawang atau apa itu. Dan kemudian masalah tentang Molok yang kamu tunjukkan tadi, itu sangat jelas, Bro. Lihat kepalanya. Bulan sabit itu bertanduk bulan sabit itu. Ya, sebagaimana dia ada di Al-An'am ayat 77. Apa kata Ibrahim di sana? Ketika dia melihat bulan, inilah Tuhanku. Al-An'am ayat 77 ya. Ketika dia melihat bulan, inilah Tuhanku. Maka yang kau tunjukkan tadi gambar Molok itu, itulah kepala dewa bulan yang disebut dewa Hubal. Makanya saya bilang berterima kasih saya ketika kau pertontonkan bahwa ajaran kamu itu memang penyembah dewa bulan, yaitu Hubal. Astagfirullahaladzim, ma'udzubillahi bin dzalik. Ya. Dan sekali lagi mulai ini tolong kamu bilang sama orang tuamu, Mak, jangan pernah ya buka tanganmu, Mak, kalaupun saya datang ya. Nanti kamu, Mak, jadi apa? Jadi Hubal. Ya, Lanjutlah kiamat, lanjut kiamat. Oke, jadi ya, aku langsung tunjukin datanya, bentar. Oke. Jadi yang pertama begini ya, tadi bicara tentang dewa, itu saya menarik sebetulnya. Saya bisa ngasih data-data. Jadi gini, yang pertama, Allah sendiri mengkonfirmasi. Jadi di dalam Islam sendiri konsep ketuhanan itu belum clear teman-teman. Jadi paham dari Asy'ari dengan paham dari Wahabi yang paling mayoritas di Arab gitu ya. Kemudian nanti ada Syiah gitu dan seterusnya. Mereka ini beda pendapat. Jadi gini, di dalam hadis Muslim 5075 di situ dikatakan Allah menciptakan Adam seperti wujudnya. Di dalam hadis Muslim 267 dikatakan Allah akan terlihat di surga. Jadi wujudnya seperti apa? Kalau di dalam surat Ikhlas ayat 3 itu Allah itu nggak mampu menyatakan diri di bumi. Ya karena memang Allah itu palsu. Nanti kita bisa cek lah, bisa banyak parameter untuk membuktikan itu. Atau kemudian Allah itu adalah Muhammad itu sendiri bisa. Muhammad lebih tinggi dari Allah bisa. Ya, jadi kita buka aja ajarannya ini. Kalau bisa bantah-bantah aja, ya. Kemudian di dalam hadis Bukhari 6859 dikatakan Dajjal memiliki mata, matanya buta sebelah, sedangkan Allah memiliki mata, yakni tidak buta sebelah. Nah sekarang Dajjal ini kan makhluk. Ngapain Muhammad membandingkan makhluk dengan Allahnya kalau Allah ternyata konsepnya bukan makhluk. Makanya dari sini memang ada pertentangan keras dari mayoritas Islam di Arab bahwa Allah itu memang makhluk. Karena apa? Di surga Allah akan terlihat. Nah bagaimana parameternya selain Allah punya mata, punya betis? Di mana? Di dalam Bukhari 6886. Lalu Allah punya tangan, yang tangannya ini difungsikan teman-teman. Di dalam hadis Muslim 4793, Muhammad mengatakan, Allah itu menulis Taurat dengan tangannya. Nah, tangannya Allah itu berapa? Di dalam hadis Muslim 3406, tangan Allah itu ada 2 di sebelah kanan. Di dalam hadis Muslim 4795, Allah menulis Taurat selama 40 tahun. Jadi bukan kun fayakun. Kalau dewa pagan itu bukan kun fayakun. Tadi kan saya udah kasih surah 16 ayat 57 yang Zulkifli dan Endang nggak bisa membantah kalau Allah mengakui dirinya sebagai dewa pagan, sesembahan pagan. Nah, sekarang saya tunjukkan ya. Yang mana ternyata fotonya Allah seperti ini. Nih, saya kasih tahu. Nih. Ya. Ini. Jadi tangan Allah itu 2 di kanan. Ya, seperti inilah gambarannya.
Dan dikatakan tingginya Adam itu 31 meter. Nah, ini kan halusinasi mereka. Nah, oke, sekarang saya fokus. Nah, jadi gini ya. Di dalam Ibrani 10, tadi saya udah kasih data-data Abraham dan seterusnya. Jadi saya langsung fokus ya. Di dalam Ibrani 10 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama, yakni Yesus Kristus sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Makanya itu dia harus binatur dan dia harus kudus karena dia merupakan suri tauladan yang sempurna, bukan Muhammad. Muhammad apa parameternya? Orang ini lihat, tadi Zulkifli udah mengakui Muhammad darahnya diminum, lalu Muhammad sebagai Allah, Muhammad mengatakan haram darahmu masuk neraka. Nah sekarang apa? Muhammad memberikan air bekas kumurnya yang kemudian dibuang ke bejana, lalu menyuruh Abu Musa dan Bilal. Ini dalam hadis Bukhari 181, hadisnya sahih. Oke, waktu habis. Minumlah darinya dan usapkanlah pada wajah. Gak nyambung Nyirati. Iya, jadi Yang nggak nyambung apa nggak mengingatkan sampai. Yuk, sebentar. Ya, jadi ini Kita tadi buktikan temanya yang dewa awalnya siapa. sebentar Iya. Kiamat. Awalnya temanya adalah persembahan dan kurban. Setelah tadi Iya. masuk Epan, dia masuk ke sesembahan, jadi saya tambahi persembahan atau kurban dan sesembahan. Itulah tema kita hari ini, guys. Silakan, Nandar. Tadi kan sesembahan apa dewa Molok. Ya, Jadi belum saya ada yang tunjukkan melebar, dewa belum ada pagan yang yang melebar. namanya Belum ada. Allah. Nyirati. Ya Waktumu sudah silakan Mbak Endang, habis. lanjut Mbak Endang. Iya. Saya sudah sampaikan bahwa tidak ada satu orang Kristen pun di dunia ini yang mampu membuktikan bahwa persembahan manusia itu berasal dari Tuhan. Tadi Gurunda Juma dan saya sudah sampaikan data-data, bahkan di dalam Torah sendiri loh. Di mana Yesus sendiri mengatakan, aku tidak akan meniadakan hukum Torah walaupun satu iota pun. Di dalam hukum Torah, hukum Tuhan itu, mereka ini tidak akan, Tuhan ini tidak akan loh mengorbankan manusia sebagai persembahan. Anda tahu nggak bahwa persembahan yang menumbalkan manusia, saya tegaskan lagi di sini, bahwa itu hanya dilakukan untuk persembahan paganisme. Tadi Dewa Molok, tadi saya sudah tunjukkan gambarnya. Dan di situ tidak ada bulan sabit. Ya, jadi jujurlah terhadap diri Anda sendiri. Ya, jangan bohongi karena kebenaran itu memang pahit. Lalu kedua, dari tadi ini temanya apa? Kalian sudah bergantian orang, kok belum bisa juga menjawab? Padahal itu adalah konsep substansial di dalam agama Anda, bahwa penebusan Yesus itu adalah sebagai penebus dosa, di mana orang Kristen mengorbankan darah Yesus untuk dewa Molok. Karena Tuhan Adonai, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta darah manusia, baik berdasarkan Al-Qur'an maupun berdasarkan Torah. Yang kami minta saudara-saudaraku yang terkasih, boleh kiranya saudara dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam iman dan Islam, sadar betul dan mampu untuk menjawab, mempertanggungjawabkan atas pertanyaan yang kami sampaikan, kami utarakan. Bukan lari ke tangan, lari ke firman jadi manusia. Ini akan mempermalukan sekaligus akan mengguncang iman teman-teman Kristen di bawah. Jadi fokus menjawab di mana dasarnya, baik dari Torah, baik dari perkataan Yesus, bahwa Tuhan sudah mengganti korban tumbal hewan menjadi tumbal manusia. Itu harusnya, bukan lari ke sana, lari ke sini. Terima kasih. Lanjut, Gurunda. ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara ya, Anda tidak menjawab tema kita. Mau Anda larikan kemanapun bahasan ini, ya semakin nyata Anda menutupi sesuatu di sini. Andai saja agama Anda itu benar, maka nyata Anda akan tampil dengan gagahnya membahas tentang tema ini. Kepada siapa kemudian darah Yesus ini dipersembahkan? Halu tadi mengatakan, Tuhan tidak meminta tumbal manusia. Catat itu. Oh, katanya lawak-lawakan katanya. Tuhan tidak minta tumbal manusia. Lalu Yesus itu apa? Manusia. Tumbal apa dia? Tumbal kutuk. Kutuk dari mana? Kutuk dari Taurat. Untuk siapa? Untuk Kristen. Nah, muncul permasalahan di sana kemudian.
Kenapa? Galatia 3 nomor 13 jelas sekali Yesus itu adalah persembahan. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena kita. Yesus jadi tumbal. Tuhan tidak minta tumbal manusia. Tuhan tidak mau kemudian hukum Tauratnya itu dihapuskan. Di dalam kitabnya orang-orang Yahudi ketika berbicara mengenai Ulangan 6, Ulangan 4 dan seterusnya, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anak cucumu takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu, anak-anakmu, cucumu, keturunanmu. Tidak bisa diganti dengan darah manusia. Hai, lakukanlah dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan, nenek moyangmu. Ini diperintahkan kepada Bani Israel. Tetap setia, menjalankan aturan-aturan itu. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Ulangan 4. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kalian lakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, oleh nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan. Makanya saya tanya, perintah siapa kalian mengorbankan anak Maria? Ayo. Orang Israel dituntut setia. Orang Israel dituntut kemudian wajib hukumnya mengajarkan kepada anak keturunannya secara turun-temurun. Kurban hanya hewan. Muncul Kristen abad pertama, resmi jadi agama kekaisaran abad ketiga, mengajarkan dewa nusul jadi manusia, mati mengorbankan darah untuk manusia. Yang kita tuntut di sini Rati, oh ya, Rati itu kan bahasa Ibrani ya. Rati artinya memotong, rat ya, memotong. Kamu jangan potong ajaran Tuhan dengan menggantikan darah manusia. Ayo, Tuhan kata haleluya tidak minta tumbal manusia. Pertanyaan saya, kalau begitu manusia Yesus kalian tumbalkan untuk siapa? Tuhan kami tidak minta tumbal manusia. Kata haleluya memang iya. Nah sekarang Yesus kalian tumbalkan itu untuk siapa? Sementara dia menjadi tumbal, menjadi penebus untuk kalian. Yesus menjadi penebus dengan cara mati, mencurahkan darahnya. Darahnya itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab saya ini Rati, jangan kau kemana-mana. Nggak ada yang bisa kau ajarkan Islam di sini. Jawab. Oke, waktu habis. Oke, boleh aku duluan Bro Hale? Boleh bro. Atau Bro Hale dulu aja deh. Aku ya? Oke. Boleh di frame, oke bentar ya. Aku bukakan. Oke, jadi ternyata kupingnya Kipli dan Endang ini ternyata nggak dipakai dari tadi. Jadi boro-boro Anda bilang jangan ada mengajarkan Islam, Anda itu nggak ngerti Islam, ya. Anda itu sudah murtad. Karena pernyataan saya yang saya membuktikan bahwa Allah itu dewa pagan, Allah itu iblis, Muhammad itu saya bisa buktikan juga Muhammad itu dajjal. Kan Endang Sunandar kan suka pakai kitab-kitab dari Yahudi rabbinik ya. Kalau saya ambil kitab dari Barnabas yang di situ dikatakan Al-Masih itu adalah Isa dan Muhammad, lalu di dalam Islam sendiri dikatakan Al-Masih itu adalah Isa dan satunya Dajjal. Maka kita membuktikan bahwa Muhammad adalah Dajjal. Kenapa? Karena kelakuannya kayak Dajjal. Nanti bisa kita tunjukkan datanya. Bukan hujatan bro. Itu data. Ya maksudnya seperti tadi kan ini. Mereka bawa ini kan. Sebentar kalau mau lanjut sebentar boleh didengarkan dulu, hostnya. Kalau sebentar di post dulu bro, biar waktu saya nggak kebuang. Didengarkan dulu ngomong. Iya. Kok ngerocos terus? Maksudnya saya cuma mau nanya, itu nanti bisa kamu tunjukkan data? Bisa. Tenang, Oke, saya ini kaya dengan data. Justru mereka kalau ngomong data jangan bilang sama saya. Minta data silakan. apa? Muhammad berzina. Muhammad ini ngerampok. Ya silakan. Semua ada saya datanya. Udah tenang aja ya. Gak usah khawatir kalau saya bukan penistaan. Adu data aja. Jadi di dalam Kejadian 22 ayat 2 dan ayat 12. Di sini dikatakan, ambillah anakmu. Ini loh,
Allah Israel mengatakan gini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergi ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di atas sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan dikatakan kepadamu. Bahkan Yahudi pun, mereka yang nggak menerima Mesias, mereka pun nggak bisa menjawab ini maksudnya apa. Emang iseng? Emang kayak Allah SWT? Iseng-iseng Muhammad kena santet. Ngomongnya iblis di Muhammad masuk Islam, tapi Muhammad kena setan gitu. Nah kan koplak, nggak jelas. Bahkan nanti kita lihat lagi Allah SWT kena tipu. Nih, aku tunjukkan. Nih, di dalam An-Nisa 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. No. Allah kena tipu. Kenapa? Karena Allah sesembahan pagan. Nih, saya ada data. Bagaimana kitab dongeng yang namanya Al-Quran ini kita kaitkan dengan agama-agama sinkretisme. Karena memang hubungannya sangat kuat di situ. Ya, jadi Anda jangan main-main. Kalau mau main data, itu parah nanti Anda nyungsepnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuktikan kalau Islam ini merupakan agama dari iblis? Salah satunya itu adalah sunat laki-laki dan perempuan yang ditiru oleh Muhammad. Itu merupakan ajaran dari suku-suku pagan Quraisy. Sedangkan Yahudi di sini kan hanya menyunatkan laki-laki. Nah, ini sekarang saya tunjukkan mazhabnya. Ini dari Fakultas Syariah ya. Ini seorang doktor. Jadi kalau kelasnya Zulkifli sama Endang, otaknya masih setara sama anak-anaknya. Ya, saya rasa dijaga narasinya kiamat. Ini gimana nih? Iya, tenang bro. Saya itu ada data. Kan mereka tadi bawa pribadi, kamu diam aja. Kok kamu jadi condong ke kita? Nggak ada apa-apa. Loh, kan tadi dia bilang, aku kayak gimana, otakku, kapasitasku. Kok ya nggak kamu tegur? Sekarang saya balikin. Nggak ada loh mereka menghujat Yesus. Saya ini ada data bro, tenang aja. Udahlah, percayalah sama orang Kristen. Saya ini bukan orang bodoh kok. Iya, maksudnya saya menjaga, saya harus memonitor juga kalimat-kalimat kalian. Iya, oke. Tenang aja. Ini mau mereka bersepuluh pun sama saya nyungsep kok. Tenang aja. Tuhan Yesus itu selalu berserta saya kok. Ya. Jadi tenang aja kalian semua ya. Ya. Jadi di sini dijelaskan hukum khitan perempuan dan faedahnya. Dari doktor S3 ini dosen. Jadi nanti dikatakan di dalam mazhab Syafi'i itu diwajibkan sunat perempuan. Ini ada dalilnya semua. Ya, tulisan dari dia. Nah, lalu di dalam ini ilmu kesehatan Aludok dikatakan sunat perempuan itu tidak diperbolehkan oleh WHO. Kenapa? Karena merupakan suatu kecacatan. Nah, inilah letak dari tipologi yang yang membuktikan bahwa Allah Israel dengan Allah Arab ini itu punya kualitas yang berbeda. Allah Israel cerdas, Allah Arab itu bodoh. Karena apa? Kena tipu. Sunat perempuan itu menimbulkan penyakit, merupakan suatu kecacatan alat kelamin, ya, genital. Nah, bahkan kemudian sudah dilarang oleh kesehatan, oleh WHO sudah dilarang. Inilah ajaran Islam. Karena di dalam Allah Israel itu selain sebagai tipologi untuk Sang Mesias nanti pasti dia bersunat sebagai suatu tanda yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa yang di luarnya. Itu pun menunjukkan kecerdasannya. Ternyata sunat laki-laki yang mana dikatakan keturunanmu akan menjadi pertanda. Makanya tandanya itu di mana? Ya di kemaluan. Kalau Nuh yang diserang itu adalah bumi, maka tandanya di bumi apa? Pelangi. Itulah. Jadi kalau di Islam nggak ngerti. Kenapa? Karena sunatnya sunat magan. Muhammad nggak ngerti. Muhammad nggak sunat. Cuma ngaku-ngakunya sunat di perut, di dalam kandungan, itu namanya cacat. Ya. Oke, bro, ini bro Haleluya, sorry ya, bisa dilanjutin. Oke bro, oke, lanjut aja. Mau dilanjut? Oh iya deh, jadi aku lanjutin ya. Nih, aku kaitkan ya sama sinkretisme. Jadi kalau kalian mau memelintir ajaran Alkitab, kalian sadar diri Islam itu, kalau Alkitab udah terang benerang, kekristenan itu terang benerang kok. Bahkan di dalam Galatia 1 ayat 7-8, ini saya tunjukkan ya. Ini waktuku berjalan terus ini. Gak ada pos-posan. Galatia 1 ayat 7-8. Di sini dikatakan gini ya.
Yang dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ya. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, ini sarkas, dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berada dari Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia di dalam. Habis waktu Oke. habis. Nah, kiamat Ya. kena Dia blok, menghujat dia. kena Bennett. Ya menghujat Jadi dia maksud ya. Kita dari bentar tadi ya. tidak menghujat loh. Sebentar. Saya dan Maksudnya Bang Juma nggak menghujat. ya loh. sebentar Bang Donatan. Maksud Iya. saya gini, si Nandar sama si Juma pun bernarasi tapi tak pernah Enggak. bilang Yesus ini seperti itu, Yesus seperti itu. Enggak Maksudku jangan kayak gitulah. Iya. Dilebelin. Ini dia Bukan aku menghujat ya. membela si Juma sama si Yonatan ya. Begini, Mereka kalau Ken, turun ini- sebentar. Dari tadi Ya. juga mereka ini berdua saya lihat ya, saya dengar selalu menyerang pribadi loh. Harusnya kau stop Nggak mereka ada. itu. Iya, Apa bilang-bilang kalau nama Rati? endang-endang Rati memang namanya gitu kan. Rati, kamu aja. Kipli-kipli. Iya, kalau Endang si Nandar saja. memang namanya si Loh. Endang. Kalau si Loh, Kiamat kan emang bukan si si Kiamat Rati. namanya si Kiamat. yang Bukan saya kan namanya Rati tegur kan? tadi ini bentar yang saya Iya. tegurnya tadi otak-otaknya gitu kan Iya kan kalau si Juma terima- duluan tadi bro. Jangan gitu lah. Ini waktu saya Nggak, udah. nggak. Waktu saya. Bentar waktu saya 1 menit saja ya. Oke sebentar dulu Ya. Oke, enggak waktu kalau saya memang menit masih kayak didengarkan. gitu apanya caranya janganlah ini susah nanti Iya. ibaratnya Tadi kan gini kan ya. maksudnya gini Ini kayak waktu bentar Muslim, dulu waktu iya Muslim. sabar dulu Nandar maksudku jangan lagi dibawa kayak ya Muhammad seperti ini Yesus seperti ini enggak usah seperti itu lagi lah kita berdebat udah lama berdialog Iya, ya ya. Sudah. Iya, iya. Iya, makanya Nggak ada. si kiamat jangan dipancing bro. Kalau kau pancing nggak tahan kamu Enggak, nanti. dia memang kayak gitu. iya udahlah Begini langsung saja ya di sini sudah masuk waktu zuhur. Tadi kami tidak pernah menghujat Yesus karena Yesus adalah nabi kami. Tidak mungkin, nggak ada. Apakah ada diksi narasi dari kami menghujat Yesus? Tidak ada. Kami hanya membuktikan bahwa tidak pernah Tuhan memberikan sebuah aturan bahwa penebusan dosa itu dengan mengorbankan manusia. Justru sangat ditolak di dalam Torah. Ternyata ajaran penebusan atau tumbal manusia ini adalah ajaran Paulus dan ajaran Dewa Molok. Ingat, kami tidak menghujat Yesus, tidak menghujat siapapun, tetapi hanya kami memberikan fakta. Makanya saya sampaikan pertanyaan Bang Juma ini tadi, tidak ada satu Kristen di muka bumi pun yang sanggup menjawab. Nah, karena faktanya ajaran pengorbanan tumbal manusia hidup itu hanya ajaran Paulus. Coba kita baca Roma 12 ayat ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi menurut Paulus, korban penebusan atau tumbal manusia ini adalah sebagai tumbal yang hakiki, tumbal yang sejati. Jadi ini ada keidentikan dengan Dewa Molok. Padahal apa yang dilakukan Paulus dan apa yang dilakukan kaum pagan tempo dulu yang mengorbankan darah manusia sebagai penebusan dosa atau tumbal itu dilarang oleh Tuhan. Bahkan hukumannya mati di dalam Sefer Vaikra, Perek Esrim itu. Terima kasih. Lanjut Gurunda. ya silakan Bang Jo. Baik. Jadi tadi siapa Kiamat ini mengambil narasi tentang Abraham. Abraham memerintahkan sunat laki-laki. Islam kemudian ada sunnah perempuan. Apa yang menjadi nilai di sana? Oh, Tuhannya beda. Gara-gara sunat, Tuhan beda. Padahal ketika berbicara Kejadian 22, Tuhan justru menerangkan di data 12-nya, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya. Diganti oleh hewan. Yang tadinya manusia diganti oleh hewan. Persembahan yang diminta oleh Tuhan kepada Abraham bukan untuk penebus dosa sehingga dia minta anak tunggal, bukan, tapi untuk menguji ketaatan dan keimanan Abraham, dan Abraham lulus. Maka Allah menggantikan dengan hewan. Kristen muncul, yang tadinya hewan diganti menjadi manusia.
Kalau sunat laki-laki, kemudian sunat perempuan menjadi dasar pijakan itu adalah ajaran pagan, bagaimana dengan yang tadinya kurban darah hewan menjadi kurban darah manusia? Apa namanya tuh? Apa namanya? Coba. Kalau hanya gara-gara sunat kemudian, padahal itu syariat. Syariat Taurat, syariat Musa itu berlaku untuk Bani Israel. Saya sudah menjelaskan ayatnya Al-Quran surah Al-Araf ayat 145, Imamat 31 nomor 33. Untuk Bani Israel. Dan Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Jadi kalau ada penambahan syariat setelah datang litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia, kenapa Anda pusing? Kenapa Anda menjadi bertanya-tanya? Sementara masih banyak ajaran yang Yesus belum ajarkan, karena pada masa itu manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika darah hewan diganti dengan darah manusia, ini yang perkara besar. Ayo, ini perkara besar. Tuhan tidak pernah meminta tumbal manusia. Kristus menumbalkan manusia. Kenapa Anda tidak berani membahas itu? Kenapa Anda loncat ke sana kemari? Hadislah, Al-Quran lah. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap Al-Quran? Kalau ada orang menulis tentang Al-Quran di dalam link, kemudian menjelek-jelekan, pelajari Qurannya apa? Betul seperti itu. Ada Al-Quran, ada kitab sahihah. Jadi Anda tidak akan bisa menyulap iman kami dengan Anda menunjukkan link-link kufur seperti itu. Nggak bisa. Kecuali Anda mampu fasih di dalam ilmu nahwu sharaf, kemudian Anda menjelaskan Al-Quran, Anda bisa baca kitab Gondol, lantas kemudian membuka aib yang Anda maksud tadi dengan cara-cara itu, barulah kami manggut-manggut. Baca kitab kami aja nggak bisa. Lalu kemudian cari link-link yang ingin menyudutkan Islam. Bung, dari sejak Islam itu ada, jangankan link, musuh-musuh Islam itu sudah bertebaran di mana-mana. Ya, jadi kami tidak heran kalau Anda menggunakan narasi itu. Yang saya pertanyakan, Anda terlalu berani. Mana tahu besok-besok Anda diminta untuk mempertanggungjawabkan pernyataan Anda dengan membawa kitab yang Anda maksud, kemudian kami hadapkan dengan para ahli dari Islam. Kira-kira Anda sanggup gitu? Hanya dengan modal Google. Ini nasihat buat kamu, Radi. Ini nasihat buat kamu. Kamu terlalu berani membawa link-link seperti itu, dan kamu tidak mengetahui apakah umat Islam belajar sampai ke Arab sana menggunakan data yang sama seperti yang Anda tunjukkan itu. Sejauh mana keakuran data yang Anda gunakan. Sementara saya tahu ini adalah cara Anda untuk menutupi aib agama Anda. Oke? Saya dan adinda saya di sini menunjukkan data. Tuhan kami minta darah kurban hewan. Kamu nggak bisa menunjukkan Tuhan Anda minta korban darah manusia. Yang ada dari ajaran Paulus, korban darah manusia. Maka muncul pertanyaan, tumbal Yesus kalian persembahkan ke dewa siapa? Dewa Molok juga rupanya. Jawab. Waktu habis. Oke, saya dulu ya. Ya. Jadi ini sepertinya ada curhat di dalam kegelisahan ini ya. Curhat tapi gelisah gitu ya. Begini, kalau kamu mengatakan tadi ya, bagaimanakah kamu ini kiamat kalau kami bawa hadapkan kepada para ahli-ahli? Pertanyaannya, mau ahli yang mana mau kau pakai? Karena semua para ahlimu beda pendapat. Ya, itu pertama. Saya nangkap kok di sini. Kesan kami itu menekan, mengancam. Jangan bro. Kalau kamu bicara link dibawakan oleh saudara saya, kamu harusnya bertanya kepada ini nih. Si Endang Nandar nih, bawa link, bahkan tuh link kau lihat tuh, gambar-gambar apa tuh? Nah, gambar-gambar anak TK aja lebih bagus dari link yang dia bawakan. Ya, jangan selalu ya maling teriak maling lah, nggak elok ya. Kalau kita mau jungkir balik sini jungkir balik aja, jangan bawa anak ke belakang ya. Oke, kemudian balik ke apa? Saya sudah ingatkan dari tadi, Endang, Nandar, sama Juma. Kalian selalu berteriak, tidak pernah Tuhan meminta kurban manusia. Memang nggak ada. Kan kalian saja yang memfitnah kami. Makanya ingat, saya ajarin kalian ya. Memang kita beda kelas ini, biar saya ajarin kalian. Ngerti nggak kalian kata kamu memberi dengan kamu diberikan? Paham nggak kamu di situ? Ketika kamu memberi kurban darah itu hewan itu kepada Allahmu, di situ kamu itu adalah memberi kurban kepada Tuhanmu itu. Sedangkan kami Kristen, kami tidak pernah ya memberi atau mengorbankan darah Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memberi kepada kami. Ingat itu. Ya, mindsetmu itu naikin sedikit lah.
Kalimat ini aja kau nggak paham-paham dari tadi, sampai kalian teriak-teriak, tidak pernah Tuhan meminta kurban manusia, tidak pernah. Memang tidak pernah. Kok maksa sih? Ya. Kemudian begini bro, ingat. Ini CNN selalu mengatakan, ya, bahwa seolah-olah kami yang non Kristen tidak mengikuti ajaran Taurat. Bro, udah saya bilang, kalau kamu berani sanggah suatu saat, ya, ada waktu kau angkat, ya, tantang saya. Kalau bisa kau sanggah. Saya sudah bilang, Al-Quran jelas-jelas meneriakkan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oke? Tetapi faktanya, Al-Quran merusak semua ajaran kitab-kitab sebelumnya. Salah satu contoh saya kasih. Musa mengajarkan di dalam Taurat bahwa Ruh adalah Allah. Apakah Islam mengakui Ruh adalah Allah? Tidak. Oke? Saya kasih lagi contoh kedua. Di dalam Taurat, ya, yang dikurbankan oleh Abraham adalah Ishak. Tetapi di dalam Al-Quran apa? Ismail yang dikurbankan. Di dalam kitab Injil, ayo kita lanjut lagi. Di dalam kitab Injil menjelaskan bahwa Yesus disalib. Tetapi Al-Quran mengatakan Yesus tidak disalib, yang kalian sebut Isa. Pertanyaan saya, benar nggak sih kalian ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, atau kalian ini benar-benar perusak penyesat yang merusak semua ajaran kitab-kitab sebelumnya? Ayo, saya tantang kalian berani jujur. Bagaimana mungkin kalian membenarkan suatu kitab-kitab sebelumnya sementara isinya kalian jungkir balikan semua? Mikir. Silakan lanjut, Bro Kiamat. Ya, boleh dikasih frame. Bro Kian, bentar ya. Wait. Kameranya. Oke, jadi pertama begini ya. Kita tahu semua bahwa Yahudi itu sangat membenci kekristenan. Karena ya mereka nggak menerima Mesias gitu. Dan mereka terbukti telah gagal memilih Mesias itu lebih dari 20 kali. Nah, tapi apakah Yahudi itu menolak Yesus itu disalib? Jelas tidak. Ini ya saya tunjukkan di dalam dokumen Yahudi. Itu ada di dalam Sefaria. Yang penulisnya adalah sejarawan terbesar Yahudi, yaitu Flavius Josephus. Di sini dia mengakui, ya, Flavius Josephus ini bukan orang Kristen, tetapi berita tentang penyalipan ini tidak bisa mereka redam sendiri karena merupakan suatu hal yang bagi mereka yang mengakui sebagai anak manusia atau itu julukan Mesias, ya. Karena di dalam Daniel 7 ayat 13, ya, Yesaya 7 ayat 14, ya, ada 600 ayat di dalam Perjanjian Lama. Itu sangat-sangat kompleks, ya, dan probability-nya ya betul-betul udah di luar nalar gitu. Makanya mereka pun mengatakan apa? Dia, ya, Yesus. Ini ya Yesus, ya, di atas ini bercerita tentang Yesus. Dikatakan apa di sini? Yang dan ketika Politus atas saran dari orang-orang terkemuka dari kita. Jadi dia pun penentang. Tetapi dia mengatakan apa? Telah menghukum dia di kayu salib. Jadi seorang pembenci Yesus pun mengatakan demikian. Makanya Galatia 1 ayat 7 sampai 8. Ya, di situ yang mengatakan bahkan malaikat pun yang ngaku-ngaku sebagai malaikat di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, ya. 11 ayat 14. Yang di dalam goa 2 Petrus 2 ayat 4 itu adalah iblis. Makanya nggak heran ajaran Islam itu memang ajaran iblis. Saya bisa membuktikan. Misalkan Muhammad dibolehkan, Islam dibolehkan ada pelacuran di surah 24 ayat 33. Tuh, nanti ayat 3. Bahkan Muhammad nyewa pelacur itu ada. Nah, jadi memang ajarannya ya ajaran antikris. Kenapa? Karena memang ajaran Islam itu sangat dekat dengan sinkretisme. Bahkan ya, kemudian dikatakan ini di dalam buku Islam sendiri ya, dikatakan bahwa kepercayaan turun-temurun itu ada di dalam ini Ibrahim dan Ismail. Jadi ini merupakan ajaran turun-temurun, makanya di dalam surah berapa ya? Saya kok lupa. 78 ayat 31 Muhammad dikatakan mengajarkan dongeng-dongeng oleh orang terdahulu. Di surah 9 ayat 61 Muhammad dikatakan tukang habis. Oke, lanjut. Aku habis. Ya, siapa duluan? Bang Nandar, Bang Juma nih? Gurunda Juma atau saya dulu Gurunda? Atau kembali lagi Bang Haleluya? Silakan, Dek. Mereka nggak bisa. Giliran aku biar kugas. Oh, bukan. Kosong mereka kosong.
Iya, teman-teman ya. Saya berulang kali dengan Gurunda Juma ini berhadapan dengan si Ratih ya, tapi tidak sanggup mengalahkan kami. Dari mulai membahas Roh Kudus Tuhan, babak belur, Yesus kawin, babak belur. Sekarang membahas ajaran Tuhan atau ajaran Dewa Molok juga tidak sanggup dijawab. Apa yang disampaikan oleh Halilintar maupun oleh Janda Ratih ini tidak menyentuh substansi sama sekali, malah menghujat sana, menghujat sini. Sementara kami tidak pernah loh menghujat Yesus. Ya, Ada nggak jangan serang narasi dari kami? pribadi, Nandar. Iya, nggak mama, aku nggak nyerang kok. Aku nyebut namanya Ratih. Emang kenapa? Namanya kan Ratih. Oh, Aku aja namanya Kamu bilang Endang tadi nggak masalah. janda-janda. Nggak. Oke, namanya Ratih, ya kan? Kita tidak menghujat Kristen loh. Mana hujatan kami terhadap Kristen? Nggak ada. Kami hanya menyampaikan bukti bahwa Paulus ini adalah yang menginisiasi ajaran untuk mengorbankan manusia yang terinspirasi dengan dewa paganisme, yaitu dewa Molok. Coba perhatikan dengan baik, bahkan lihat perikopnya, persembahan yang benar ini apa, saudara. Kami dari tadi tidak menghujat, full data. Kenapa kami menyampaikan full data? Hanya ingin agar kalian bertobat, menempuh jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Perhatikan baik-baik ya. Kalau tidak percaya, buka Alkitab Anda sendiri. Ini ajaran Paulus nih, Roma nih. Perhatikan baik-baik ya. Persembahan yang benar atau korban tumbal yang benar, kata Paulus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini persis dengan ajaran Dewa Molok. Makanya dari tadi kami meminta bukti, data bahwa Tuhan mengganti darah hewan kurban menjadi darah manusia. Ternyata yang mengganti ini Paulus, data valid lengkap. Bahkan di dalam bahasa Yunaninya teman-teman ya. Nih saya lihatkan bahasa Yunaninya ya. Di dalam bahasa Yunaninya itu tertulis ya di sini ya, tusian sosan agian, korban ini, tumbal manusia, sosan agian eu restan tau teo, yang dipersembahkan untuk Allah. Bayangkan bagaimana Paulus mengganti ajaran para nabi dengan ajaran Dewa Molok. Terima kasih. Lanjut Gurunda Juma. Ya. Iya, jadi si Ratih ini ya nggak ada malu juga rupanya bawa-bawa Flavius Josephus ya. Flavius ini asal Anda tahu dia ini pengkhianat Yahudi. Tadinya memimpin militer Yahudi di Galilea. Kemudian dia ditahan. Setelah ditahan dia diberi hadiah. Lalu menjadi intelijen Romawi untuk Yahudi. Dia ini pengkhianat. Kamu belajar dulu. Buku itu saya sudah miliki dari sejak tahun 2010 bukunya. Asal kau tahu. Jadi Flavius ini adalah pengkhianat Yahudi. Itu yang perlu kamu tahu. Maka dia bercerita untuk Romawi. Bercerita tentang sesuatu, tentang Yesus, padahal dia tidak hidup sesama Yesus. Dia itu hidup antara tahun 37 sampai 100 lebih, kurang lebih gitu. Itu yang perlu kamu paham. Dia warga negara Romawi, tentu dia bercerita tentang majikannya yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Karena Kristen itu adalah agama yang dihadiahkan kepada Romawi. Kamu tahu itu, kamu harus paham itu. Jadi jangan kau bawa Flavius Josephus, aku udah tamat tentang dia. Nah sekarang permasalahannya adalah Tuhan yang datang kepada para nabi melarang mempersembahkan darah manusia, melarang, mengutuk. Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seseorang dari anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Jangan. Itu yang pertama. Kemudian ketika ada yang mempersembahkan, di dalam Imamat 20 nomor 3 dikatakan, aku sendiri yang akan menentang orang itu. Allah sendiri, Tuhan sendiri yang akan menentang orang yang mempersembahkan darah manusia. Tuhan sendiri yang akan menentang. Loh kok tiba-tiba Tuhan datang dalam rupa manusia, mati, dibunuh oleh manusia, persembahkan darahnya untuk Kristen. Enak kali kalian. Tuhan murka kepada orang yang mempersembahkan darah manusia, murka, dan kemurkaannya dikatakan aku sendiri yang akan menentang dan akan melenyapkan dia di tengah-tengah bangsanya. Kenapa? Karena dia mempersembahkan anak manusia. Tiba-tiba muncul Kristen mempersembahkan anak Maria, mati di atas tiang salib,
katanya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, itu adalah cara Anda untuk berkelit. Tapi faktanya Yesus mati untuk dipersembahkan kepada siapa? Coba. Dia menebus dosa kalian kepada siapa dengan menggunakan darah? Kepada siapa? Jawab saya. Kalian ditebus, dosa-dosa kalian ditebus dengan cara Yesus mempersembahkan darahnya. Pertanyaan saya, Yesus menebus kalian dengan darah itu kepada yang mana? Kalau kepada Tuhan yang benar, enggak mungkin. Nah, darah Yesus ditebus kepada siapa? Yesus menggunakan darahnya ini untuk menebus dosa-dosa kalian kepada siapa? Pegadaian. Hah? Kalau kepada Tuhan tidak mungkin. Tuhan memberikan solusi. Ketika kalian punya dosa yang tergade, tebus dengan mendamaikan diri kalian dengan darah hewan. Ini pertanyaan saya. Yesus menebus dosa kalian kepada dewa siapa? Kepada dewa siapa? Kalau bukan dewa Molok, lalu kepada dewa siapa? Itu yang kalian jawab. Silakan. Ya, waktu habis. Silakan Hale atau Kiamat. Iya, Kiamat, saya Hale. dulu ya. Ya, saya dulu. Jadi ini lagi-lagi ya memang beda kelas. Saya sudah bilang berkali-kali ya, tidak ada pernah Tuhan meminta kurban manusia. Udah saya bilang, kok susah kali sih pahamnya? Ya, sampai kau bikin salah satu analogi yang mengatakan ya pegadaian. Ini kamu nggak nyambung, bro. Saya kasih contoh, orang sakit tapi kau bawa ke pegadaian, makanya kau gagal paham. Yang saya maksud di sini ibarat sakit adalah menebus kutuk. Tetapi kau lari ke pegadaian. Nauzubillahi min dzalik. Kok nggak nyambung banget sih ini orang? Makin lama nggak ada ilmunya ini. Saya sudah jelaskan dari tadi. Kamu itu memberi kurbanmu kepada Tuhanmu. Kalau kami bukan. Tuhan yang memberi kepada kami. Paham nggak sih? Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Susah amat sih pahamnya. Oke? Kemudian begini loh Endang. Dengar baik-baik. Ya. Kamu mengatakan tadi kami tidak sanggup. Jangan begitu, bro. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kami tidak sanggup sementara kalian sesama kalian curhat? Itu pertanda kalian nggak sanggup, ya. Kemudian gini loh, kau suruh kami bertobat. Bagaimana mungkin kamu melakukan bertobat kalau kau baca Al-Maidah 47? Di luar pada Injil adalah orang-orang yang fasik. Makanya saya bilang, kau pelajari Al-Quranmu, jangan kau sibuk belajar mencari atau menjelekkan Alkitab. Sehingga apa? Kau lupa apa ajaran Allahmu. Makanya saya bilang tadi, saya tantang kalian kalau kalian bisa menyanggah kalau benar Al-Quranmu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tetapi yang ada adalah merusak ajaran kitab-kitab sebelumnya. Berani nggak kalian sanggah itu? Saya sudah kasih contoh. Ya, di dalam Taurat itu tadi. Bahkan Musa mengajarkan bahwa Ruh adalah Allah. Apakah Islam mengakui Ruh adalah Allah? Tidak. Ingat, itu satu poin. Kalian apa? Merusak ajaran itu. Kemudian yang dikurbankan Abraham adalah Ishak. Apakah kalian akui? Tidak. Yang di Al-Quran apa? Yang dikurbankan adalah Ismail. Lagi-lagi kalian merusak ajaran itu. Stoplah playing victim ya, stoplah standar ganda. Malu dikit lah. Ya, malu dikit aja. Kalau nggak punya dikit itu udah parah. Ya, jadi sekali lagi cuma saya ingatkan sama kalian. Ingat, kamu mengorbankan darah hewan kepada Tuhanmu. Kami bukan. Maka bedakan kamu memberi dengan kamu diberikan. Kalau itu saja kalian gagal paham, kita memang beda kelas. Silakan Saudara Kiamat. Oke, ya lagi-lagi mereka ini mau mengobral surga mereka. Jadi gini ya bro ya, selain Quran itu isinya adalah dongeng-dongeng, makanya kalau Anda bilang kitab Spanyol ke orang Kristen, loh kami justru menggunakan perjanjian lama itu sepenuhnya loh. Mana ada kita merubah-rubah, nggak ada. Justru Quran itu merupakan kitab dongeng. Nih, saya tunjukkan ya. Jadi kalau Anda mau saya tunjukkan ini ada dongeng Ya'juj Ma'juj ini sudah ada sebelumnya. Bahkan sampai sebelum Masehi pun. Jadi Quran ini merupakan kitab dongeng. Betul kata surah 8 ayat 31 ini ada banyak kumpulan kitab dongeng memang. Dan ini sumber-sumbernya apa? Yahudi. Karena Muhammad sendiri menyuruh sahabatnya, ya, Zaid, itu untuk membaca kitab-kitab Yahudi. Itu di dalam nanti saya bisa nunjukkan kitabnya ya. Oke, nanti saya kalau mau data itu di mana Muhammad menyuruh membaca kitab Yahudi saya bisa. Nah, langsung aja karena ini waktunya sangat mepet, saya nggak ada pause sama sekali ya. Di dalam surah 19 ayat 71 di sini ada kata wariduha. Ini kita bicara tentang linguistik ya. Di sini tulisannya mendatangi. Padahal secara linguistik apa? Secara bahasa. Ini yang selama ini ditutup-tutupi. Nih, kita taruh aja di sini.
Sorry. Oh. Oke, awari 2. Ini artinya apa? Dan menginginkan. Atau nanti kalau kita cek di dalam kamus ya, ada di Yandex, itu impor. Jadi dikatakan apa? Umat Islam itu ingin atau kemudian diimpor ke dalam neraka. Kenapa? Karena ajarannya memang ajaran yang bertolak belakang ya dengan logika, dengan akal sehat. Tuhan Allah Israel mengatakan jangan berzina, Muhammad pezina. Ya. Bahkan kemudian Muhammad menjanjikan, karena otak-otak pezina itu pasti mengajarkan ajaran selangkangan. Oke, saya rasa sudah melebar. Tema kita adalah persembahan atau kurban dan sesembahan. Saya pause. Iya, ini kan kaitannya juga ajarannya juga. Ya, nggak sanggup dia, deh, nggak sanggup si Rati, Tadi nggak kan bawa sanggup. ke Rasul Nggak Paulus, bisa dia. gimana sih? Nggak sanggup. Orang nanya apa, jangan dijawab dipotong, jangan apa, dipotong. harusnya itu jelas. Semangat Ya, saya maunya ini seperti untuk ini, data kamu dari tadi. ambil data, tapi nyangkut dia ke kurban ataupun sesembahan Iya. gitu. Jadi malah kemana-mana. Oke, Kamu beban dulu. ya enggak, batasi saya, teman-teman, batasi saya aja, nggak apa-apa, biar Bukan saya buka semua. batasi. Ya nggak apa-apa, bagus. Itulah itu rencana iblis itu. Nggak apa-apa. Kamu yang Itu membatasi dirimu untuk membahas korban. Kenapa? Begini. Karena Tuhan Begini, tidak bro. pernah minta korban manusia. Sebentar dulu. Tenang dulu. Rati, Begini, bro. Ketika Aku gini sudah aja sangat Ken, haus darah. ketika waktu Udah. kami biarkan waktu kami selesaikan Dia ya. sudah kalah debat. Coba Biarkan waktu itu kami selesaikan karena gini loh, awalnya tadi kan bro tahu nggak, awalnya tadi kan si Nandar ini yang melebar kemana-mana sampai ke apa, ke Dewa lah, sampai kemana tadi bawa-bawa gitu Loh, loh. Tapi itu pun bagi kami nggak ada masalah membuktikan gitu. data. Kalau Yang penting, pengorbanan itu yang penting gini loh, adalah waktu dia itu nggak kita bantah, waktu dia biarkan dia ngomong, terserah dia mau siapa ajarannya gitu loh. Paulus. Iya, saya nggak mengganggu loh. Loh, Nggak di mana? mengganggu. Ini gimana? Udah ya, saya lanjutin. begini Udah aja. lah, Aku jangan nggak sampai apa. mengganggu konsentrasi. Coba, Nggak coba usah bentar mengganggu, dulu, bentar dulu. ayolah. Biarkan Ken, coba Ken Profesional. perhatikan ya. Profesional Saya nggak dan apa-apa. Bentar ya. Buktikan kalau saya ini Bentar, bodoh. itu waktunya di pause kok. Udah, Waktunya nggak di usah pause kok. dipotong-potong. Waktunya Buktikan di kalau pause saya itu kok. bodoh. Loh, Udah. emang kamu Ngapain Rati dipotong-potong, dari tadi tuh khawatir? gak nyambung, si Emang Haleluya kamu gak bodoh, nyambung, si kamu tuh nggak ngerti Haleluya gak kaedamu sama nyambung. sekali, nggak ada yang kamu Oh, bantah. kamu jangan Udah, begitu. Kamu Ayo, ayo. mau kabur Dari bilang Yonatan, tadi. justru kau yang nggak nyambung, kau Dari bawa-bawa entah tadi. kemana-mana. Sebentar ya. Apa mau Coba sebentar? Kamu bicara udah ngaco ini. Kamu udah buat framing, gak lebih hebat kau framing dari saya. Udah. Saya turunkan dulu yang berdebat ya. Maksud saya tadi, kalaupun kalian membawa narasi itu, langsung tunjukkan ayatnya loh. Ini dari tadi banyak yang tinggal nanti gitu kan. Aku deg-degan ini guys. Kalau terlalu ke sana, tapi begitu kalian bernarasi, tunjukkan ayatnya. Apalagi si ini kayak gini kalian bilang. Ya tunjukkan, jangan nanti. Karena gini Ken, kalau ditunjuk ayatnya pun waktunya loh singkat. Cuma asal yang penting Nggak apa-apa, nggak saya kan potong surahnya itu intinya. Satu Nggak apa-apa, ayat. saya potong. Dindakin, kami minta satu data, Tuhan minta persembahan manusia, tapi nggak ada sampai sekarang. Ah, coba kan, berapa kali lagi saya bilang. Ya, itu memang tadi nggak jawab tadi ada. Bang Juma. Pertanyaan kau yang ngadi-ngadi. Gimana sih kau Juma? Ya sudah, kalau nggak ada, terus Ya, memang nggak Yesus ini, ada. ya terus Udah dia kan Yesus dijelaskan. menembus dosa ini kepada siapa? Lah, kan sudah saya bilang tadi. Kepada siapa? Firman menjadi manusia itu ya Enggak, menembus jangan kutuk. jangan Kok- keajaran kok- kok- jangan kok kamu yang ngatur saya? Yang Nggak saya bisa. tanya, darah Nggak Yesus bisa. menebus, betul? Nggak Kalian bisa ditebus, kamu. dosanya kalian Bagaimana kamu ditebus. setir saya? Iya kan? Kamu iri sekarang, bilang. Kalau iri bilang, Bos. sekarang ditebus kepada siapa? Kok iri? Nggak ada ditebus kepada siapa. Udah saya bilang tadi ya, dengar baik-baik ya. Kalimat saya sangat sederhana loh. Kamu itu memberi kepada Tuhanmu. Kalau kami, Tuhan yang memberi kepada kami. Jadi jangan Di kau mana? cari Mana kepada dalilnya? siapa dikurbankan. Mana Kepada dalilnya? siapa dikurbankan. Oke, saya Mana kasih dalilnya? Saya Mana? kasih dalilnya. Silakan, Sebentar. Aduh, ini silakan. parah ini orang nggak ngerti-ngerti. Di mana dalilnya Tuhan menjadi korban penebusan? Di mana? Ayo, surat Paulus. Bisa apa?
bisa kalem lah, astaga. Iya, iya, lah. kalem. Kita membacakan firman suci, ayat-ayat suci loh, guys. Iya, kita kalem loh. Makanya saya bilang Ya, tadi. sudah. Dalilnya mana? Jangan ngotot gitu loh. Kau dengar baik-baik ya. Saya buka 1 Petrus 1 ya. Ini semoga kau paham ya. 1 Petrus 1 ayat 18 saya bacakan ya. Gini loh. Biar kau paham, pelan-pelan kau renungkan ya. Biar bisa kau bedakan yang memberi dan yang diberi. Oke? Ya. Dengar. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan diri pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Ya, artinya udah saya Apalagi? jelaskan dari tadi. Apa yang saya minta apa? Sebentar, Yang saya minta sebentar apa? dulu. Udah saya bilang. Beda Apa yang saya kelas minta? kita, bro. Sebentar. Apa yang saya minta? Kalem. Istighfar kalau kamu kepanasan. Dengar. Saya sudah bilang, kalau kalian Islam memberi kepada Allahmu, yaitu darah hewan. Kalau kami, bro, inilah anak-anak raja, beda dengan anak-anak budak, ya. Kami ini anak-anak Tuhan, maka Tuhan Anak-anak memberi Tuhan. kepada kami. Anak-anak Makanya Tuhan ketika korbankan Tuhan. Sebentar dulu, jangan terguncang. Sebentar. Makanya ketika kau ini ngotot mengatakan, di mana Tuhan kepada Atur siapa? timernya. Atur timernya, saya masih ada waktu sedikit. Iya. Atur timernya. 3 menit. Tenang. Biar beliau tenang. jualan obat. Iya. Mati kamu. Silakan. Pewan aja lah ya Bang Nanda, ini semuanya sama Bang Kiamat ya. Soalnya emosi udah kelihatan. Silakan Hale. Iya. Ya, silakan Hale. Jadi begini ya, saya ulas balik. Padahal udah, capek, tapi nggak apa-apa lah. Dengar baik-baik. Kita memang beda kelas. Kamu kan mengorbankan darah hewan itu kepada Tuhanmu, oke? Di mana beda kelas kita? Kami ini anak raja, yaitu disebut anak-anak Tuhan. Tuhan memberi kepada kami. Maka ketika kau ngotot bertanya, di mana dalilnya dan kepada siapa itu Yesus dikorbankan? Salah kamu itu. Maka saya bilang beda kelas. Kalau Tuhan kami, ya firman itu menjadi manusia, dari awal udah saya bilang, sebab musababnya. Kenapa? Untuk menebus kami dari kutuk. Udah saya jelaskan juga tadi mulai dari kejadian tentang si Adam. Tetapi kamu ngotot, kepada siapa darah Yesus itu dikurbankan? Kepada siapa? Lah, beda kelas. Yesus memberi kepada kami, sedangkan kalian memberi kepada Tuhan kalian. Paham ya? Jadi pertanyaan kamu itu jangan ngotot gitu loh. Ya, sampai kamu bilang begini tadi, teriak kamu, enak sekali kalian. Iri bilang bos. Itu loh, kalau kamu mau enak, ikut saya biar saya baptis. Hal sederhana kok. Ya. Jadi itulah kira-kira kenapa lagi. Mau berapa kali mau saya ulang-ulang ini. Maka saya kasih tadi contoh ya. Pahami kamu memberi dan pahami kamu diberikan. Kalau itu aja kamu gak paham. Aduh, muter-muter kayak gasingan bro. Ujung-ujungnya jatuh di satu titik. Udah, sisa waktunya saya kasih sama kau. Oke, silakan Bang. Cuma. Oke, berarti 4 menit. Gitu. 3. Oh 3, berarti nggak diberi dong. Hale. Halo. Dekatkan, aku wakafkan. 1 Petrus 1 itu bukan firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendeta yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodekia, Asia Kecil, Batinia. Untung dia tidak sebut di Medan, di Batak, di Papua. Ini surat, bukan firman Tuhan. Kamu aja yang mengatakan ini firman Tuhan. Yang saya minta dalil untuk mematahkan pernyataan Tuhan dengan pernyataan Tuhan. Itu yang ku minta. Yang ada sekarang ini adalah Tuhan murka kepada manusia yang mengorbankan darah manusia untuk dewa Molok. Murka semurka-murkanya. Bahkan dia mengatakan, aku sendiri akan menentang. Aku sendiri akan melenyapkan. Tiba-tiba muncul Kristen. Oh tidak, kami tidak mempersembahkan darah manusia kepada Tuhan. Tidak, karena Tuhan memang tidak minta. Tetapi di Kristen, Tuhan kami yang datang mempersembahkan darahnya untuk kami. Itu kan yang kamu wajarkan? Jadi Tuhan yang murka mempersembahkan darah manusia, dia sendiri yang melanggar hukumnya, datang menjadi manusia untuk mati menebus dosa Kristen. Maka muncul pertanyaan, Tuhanmu datang menebus dosa kalian kepada siapa? Bukankah Tuhan itu sendiri ada
adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dia ingin menghapuskan dosa, dia cukup mengatakan, dosamu telah kuhapuskan. Kenapa rupanya dia harus datang menjadi manusia tumbalkan darahnya? Kenapa? Hayo. Tuhan kalau memang mau menghapuskan dosanya orang Kristen seperti keinginan dan mimpi-mimpi, haleluya, Tuhan cukup mengatakan, dosamu telah kuampuni, sudah. Dosamu telah kuhapuskan, sudah. Ini tidak, ceritanya dia datang, kucuk. Jadi bayi dia. Habis itu dicurahkan darahnya dengan cara ditombak di atas tiang salib. Ini yang saya tanya. Bukan kau tunjukkan 1 Petrus. Yang saya tanya, Tuhanmu mengorbankan darah untuk siapa? Sementara otoritas tertinggi dia sendiri. Kenapa justru mencontoh ajaran paganisme? Kenapa justru melanggar aturan-aturannya? Aku akan melenyapkan, aku akan menentang siapapun yang kemudian mempersembahkan darah manusia kepada dewa Molok. Dia datang. Mana haleluya hambaku, aku persembahkan darahku untukmu, haleluya. Silakan minum balok, makan babi, terserah kau, suka-suka kau. Ini yang kita tanya, hale, untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Bahwa Tuhan datang menjadi manusia itu di mana dalilnya, untuk tumbal kepada siapa? Jawab ini dong. Jangan kau putus asa. Tuhan kami sendiri kok yang datang untuk jadi tumbal. Ayolah, ayo. Pakai akal dan dalil. Silakan. Bentar dulu, balok itu apa bang? Balok apa? Tuak. Oh, iya. Oke lah ya, jadi gini loh, saya jadi makin tertawa gitu. Artinya udah berapa ya, agak lama juga nggak ketemu sama Juma, tapi kok makin nggak pintar gitu loh ya. Dengar suara saya kan Ken? Begini loh, Ya. tiba-tiba narasi Juma ini sekarang lucu loh. Apa dia bilang tadi? Kenapa nggak langsung Tuhan, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuhapuskan. La ilah. Kok kamu mau ngatur-ngatur Tuhan? Kedua, kalau kamu hanya berpatokan kepada maunya Tuhan, itu cukup mengatakan dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuhapuskan. Lah sama juga dong. Ngapain juga sih Allah kau pakai acara-acara Jibril? Hah? Langsung aja dia bilang itu sama siapa? Atau kalau dia bilang kafir itu dia nggak suka kafir, langsung aja Allah SWT bilang kafir musnah. Agak cerdas dikit lah bro. Masa melempem terus ilmumu? Kalau begini caranya kapan kalian bisa melawan saya debat? Gitu loh. Nah, jadi kembali lagi saya ulang ya. Bedakan bro. Sudah berkali-kali saya bilang, jangan kau tanyakan yang tidak ada. Ya. Kalau kamu mengorbankan darah-darah sapi atau apalah itu ya kepada Tuhanmu, itu urusanmu. Makanya kamu bisa mengatakan, oh kami mengorbankan itu buat Tuhan kami. Oke. Tetapi kalau kami dalam kekristenan, kami ini diberi. Ya, pahamin itu. Makanya saya bilang selalu kita beda kelas memang. Itu harus kau terima. Kalau kamu nggak terima, ya kemari biar saya baptis. Gitu loh. Karena memang di dalam Kristen itu ada ya jaminan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kemudian begini, kalau kita tarik ke belakang, ya, masalah tentang Taurat, bro. Ya, harusnya ini yang harus kau teliti. Bagaimana mungkin ayat meneriakkan bahwa wajib membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Kenapa disuruh membenarkan? Berarti di sana ada firman Tuhan, ada kebenaran. Tetapi di sisi lain, fakta daripada teriakan Allah kamu itu yang membenarkan justru membolak-balikan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Menurut kamu, ini Quran kamu ini membenarkan atau merusak sebenarnya? Ini yang harus kamu teliti. Contoh, kalaupun kita lari kepada tentang kurban atau darah hewan itu, kalaupun itu kau ikutin, itu pun tidak masuk dalam tata cara ya penyerahan darah kurban hewan kepada Tuhan. Kenapa? Kalian nggak pakai ukup, kalian nggak pakai wangi-wangian, kalian nggak percik itu darah hewannya kepada mesbah, nggak ada kalian lakukan, bro. Justru kalian inilah yang mengikuti pagan. Makanya saya bilang tadi masuk ke dalam dewa bulan tadi, gitu loh. Saya bisa baca ini ya. Datanya, aduh udah ayat tinggal 10 detik ini ya.
Ini datanya ya. Ini dari arkeolog dapat menunjukkan bahwa dewa bulan yang disebut Allah merupakan dewa terbesar, Oke. termulia dari nanti saya sambung. Ya, jadi sebelum dilanjutkan Bang Juma, saya rasa ini 2 putaran lagi. Seperti biasa Bang Juma, mau nggak, sedia nggak? Cukup nggak waktu kira-kira dua viewer naik nanti? Boleh. Oke, 2 putaran lagi baru closing nanti ya. Oke, 2 putaran lagi ya. Silakan Bang. Jadi gini Hali, kamu pasrah, jangan minta data yang tidak ada. Memang nggak ada, Bung. Makanya harusnya sekarang Anda itu sadar. Oh iya ya, terima kasih Bang Zuma. Anda telah menyelamatkan saya dari kesesatan. Ternyata memang Tuhan tidak pernah minta darah manusia. Yang minta darah manusia itu hanya dewa-dewa Molok, dewa-dewa agama pagan. Dan saya terjebak di situ. Nah, kalau Anda mengatakan Al-Quran membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil, memang betul. Al-Quran membenarkan. Kami mengimani kitab itu. Masalahnya sekarang Al-Quran menitip pesan. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui. Ini Al-Quran menerangkan. Mana kitab Taurat? Tunjukkan ke saya kitabnya Nabi Musa. Disembunyikan oleh ahli kitab. Makanya kamu hanya lari ke Petrus, lari ke Efesus, lari ke Galatia. Kenapa? Karena itu bukan Taurat, itu bukan Injilnya Yesus, bukan. Makanya kamu kelabakan mencari data. Karena memang Tuhan tidak pernah minta persembahan manusia. Bantah data itu. Sekarang Anda mengatakan memang gak ada Tuhan kami minta darah manusia. Udah selesai sebenarnya. Andai saja saudara menggunakan akal sehat, selesai Anda di situ. Tamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebenarnya. Karena hanya dewa Molok, dewanya orang-orang yang terdahulu yang minta persembahan darah manusia. Untuk menyelamatkan dirimu dari konsep ini, apa yang kau katakan? Kami tidak pernah minta, Tuhan kami tidak pernah minta. Kami anak raja, kami anak Tuhan. Tuhan apa yang minta darah manusia kepada anaknya? Gak ada. Ya. Sekarang saya katakan kepada saudara, kalau Tuhan itu datang menjadi manusia untuk mengorbankan darah manusia, lalu kenapa Yesus mengatakan persembahkanlah sama seperti persembahan Musa? Ayo, kenapa demikian? Matius 8:4, Lukas 5:14, Yesus memerintahkan pengikutnya untuk mempersembahkan darah hewan. Kenapa enggak mempersembahkan darah manusia seperti yang Anda ajarkan hari ini? Tuhan kami sendiri yang datang menjadi manusia untuk mati, mencurahkan darahnya untuk menebus kami. Kata siapa? Yesus mengatakan persembahkanlah darah hewan seperti yang diperintahkan Musa. Ayo, lawanlah itu Yesus. Jangan lawan Bang Suma. Yesus aja kau lawan. Yesus, tutup mulutmu Yesus. Yang benar itu adalah kau sendiri ini datang ke dunia untuk kau mati. Jangan kau pura-pura mengajarkan lagi ajaran Musa. Gak ada itu ajaran Musa. Sekarang you yang harus jadi korban penebus dosa, saya minum balok. Begitu kau. Harusnya kau kayak gitu. Haleluya. Jadi saya masih kasih keringanan kamu. Coba tunjukkan mana dasarnya persembahan darah manusia. Silakan. Oke, silakan. Ya, tadi ada sedikit Dengar adanya. baik-baik ya. Memang sebagai haleluya orang yang cerdas bijaksana memang harus paham lah ya mental IQ muridnya. Dengar baik-baik. Saya ulang lagi. Kalau kamu selalu berteriak, di mana sih Tuhan menginginkan kurban darah manusia, ya? Mau tak mau terpaksa saya bongkar yang ada di KS Asafat ayat 102, ya. Itu Tuhanmu meminta loh supaya Ismail dikurbankan. Nah, kalau kau anggap itu apa itu namanya? Kau anggap itu dewa-dewa, terserah kaulah, ya kan? Nah, tetapi kalau dalam kekristenan saya sudah jelaskan dari tadi berulang-ulang kali, ya, bahwa memang Tuhan tidak pernah meminta darah. Kamu aja yang ngotot buat pertanyaan yang nggak ada substansi masuk ke tema kita, gitu loh. Mau berapa kali lagi saya bilang bahwa kami tidak pernah ya memberikan, tetapi Tuhan memberikan. Beda dengan kamu yang memberikan darah hewan, itu pun darah hewannya itu lucu-lucu loh bro. Kalau kita kutip itu di ayat mana itu harus darah unta. Sementara di Indonesia darah apa coba? Ada nggak unta nggak di apa di Indonesia ini dikorbankan?
Nggak ada tuh. Bayangkan, dari jenis hewannya aja kalian udah bersalahan loh. Ya, di Al-Had 32. Yang dikorbankan itu harus unta. Lah kalian ini korbankan apa? Kambing jenggotan, ya kan? Sapi. Itu pun nggak ditaruh di ukup itu loh. Malam apa? Makan-makan. Udah makan-makan nggak ngajak-ngajak pula kan? Ah ini terlalu gitu loh. Nah, kemudian begini loh Juma. Harusnya kamu yang bersyukur kepada saya karena apa? Saya sangat paham Al-Qur'anmu, makanya saya mengingatkan kalian. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa Al-Qur'anmu menyempurnakan atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Sementara justru ajaran kamu membolak-balikkan semua fakta sejarah, melawan semua firman yang ada di ayat kitab itu. Saya sudah kasih contoh loh, macam tadi. Musa mengajarkan ruh itu Allah. Tetapi kalian tolak. Lalu di mana poinnya yang ingin kalian sampaikan dari Allahmu bahwa kalian membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Bohong. Tipu muslihat semua. Justru kalian lawan itu semua. Makanya inilah yang disebut ya umat-umat yang masuk kategori adalah umat-umat dewa-dewa. Apa itu umat-umat dewa-dewa itu? Untuk apa? Menyesatkan orang. Nah, seandainya kamu memahami Taurat itu berapa kitab bagian, kamu akan paham. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kenapa firman menjadi manusia. Maka terjawablah di situ bahwa darah Yesus itu untuk apa? Bukan untuk Tuhan, tetapi untuk apa? Nanti kau baca baik-baik. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, gitu loh Juma. Oke, satu putaran lagi, habis ini nanti closing, baru nanti viewer 2 Kristen 2 Muslim naik. Silakan Bang Juma. Iya, As-Saffat menerangkan wa fadainahu bizibhi azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Selesai di sana. Sama seperti dalam Kejadian 22, Abraham kemudian batal menyalibkan menyembelih anak tunggalnya dan diganti juga dengan hewan yang besar. Selesai di sana. Tamat situ. Nah, sekarang yang kita minta ini adalah pertanggungjawaban. Tuhan, kitabnya orang Yahudi, menebus dosa dengan darah hewan. Saya ulang. Tuhannya orang Yahudi menebus dosa Yahudi dengan darah hewan. Tuhannya Kristen menebus dosa Kristen dengan darah Tuhan, dengan darah manusia. Yang Anda permasalahkan syariat yang ada di Islam dan Yahudi. Di sana diperintahkan kemudian kambing domba. Di Islam disyariatkan onta di antaranya. Padahal yang ada di dalam Al-Quran sudah sangat jelas, al-hajj itu adalah hewan ternak. Hewan yang diternak, hewan yang dipelihara. Sudah terjawab di sana. Sekali lagi saya katakan kepada kamu, saudara halilintar, haleluya. Tuhan menghapus dosa, menebus dosa Bani Israel dengan pertumpahan darah hewan. Kristen menebus dosa dengan pertumpahan darah manusia. Sama enggak itu? Sama enggak? Yesus mengajarkan mempersembahkan penebusan dosa darah hewan. Matius 8 nomor 4. Nomor 4. Paulus mengajarkan dengan darah Yesus. Ibrani 10 nomor 10 dan seterusnya. Sama enggak menurut hal itu? Sama enggak? Yesus darah hewan, Paulus darah manusia. Sama enggak? Itu dulu. Kalau Islam tidak mengaku bahwa kami ini adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran syariat Yahudi, enggak. Kami enggak pernah nyamar seperti domba. Enggak. Kalian nyamar seperti domba. Tapi ajarannya, yang satu mempersembahkan darah manusia, yang satu mempersembahkan darah hewan. Sama enggak tuh kira-kira? Nah, sementara data yang kita ambil, perintahnya di dalam kitabnya para nabi, Imamat 1 nomor 2, persembahkan darah hewan. Tuhan marah di dalam Imamat 20 nomor 3, kepada yang mempersembahkan darah manusia untuk dibasmi dan dilenyapkan. Imamat 8:21, Tuhan larang, jangan kau persembahkan manusia. Kristen mengimani Tuhannya datang menjadi manusia untuk dipersembahkan. Ini satu PR yang besar untuk kamu renungkan, haleluya.
Agamamu ini melanjutkan ajaran paganisme, tidak melanjutkan ajaran para nabi. Seperti itu. Oke, silakan. Ali. Kaget Gir. Ali. Buka mi, buka mi. Hale. Hale. Pingsan dia. Aduh. Gimana nih, guys? Pingsan dia kayaknya. Kekurangan balok dia ini. Aku tadi ketawa balok. Tapi Bang Juma pernah minum balok lah ya? Saya balok manis pernah, Dek. Kebetulan di Oh. gunung itu banyak balok manis. Untuk Yang pahit dibuat nggak, gula, gula merah. Ken, nanti kayaknya aku lagi di jalan nih, Ken. Bentar lagi, Ken. Wah. Aduh, dia pergi beli balok itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Oke, udahlah, Dek. Bang. Udahlah, Closing Dek. aja lah, closing. Iya, iya. 3 menit Bang ya. Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di ajaran Islam itu jelas sekali bagaimana umat Islam itu diberitakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan Closing syariat. Adam Bang. Iya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Jadi Islam itu diberikan bekal keilmuan. Dikatakan bahwa setiap umat telah kami syariatkan, tetapkan sebuah aturan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang kami karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Mim bahimatil an'am. Jadi dari hewan ternak. Maka Tuhanmu adalah yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah ini. Jadi kemudian kita hidup berdampingan nih ceritanya. Kita belajar tentang Al-Quran. Al-Quran mengajarkan ternyata umat terdahulu diminta untuk mempersembahkan sebagaimana syariat yang datang kepada mereka, hewan-hewan ternak mereka untuk menjadi kurban penebus salah. Dan ternyata memang betul di dalam sesi pengajaran kami mengetahui di dalam kitabnya orang Yahudi ternyata mereka memang mempersembahkan darah hewan. Gitu. Nah, kemudian kami terusik dengan keberadaan saudara-saudara Kristen kami yang kemudian ternyata di dalam kehidupan mereka melontarkan sebuah konsep doktrin dan dogma bahwa dosa mereka telah ditebus dengan matinya anak Maria di atas tiang salib. Ya itu sah-sah saja karena itu iman. Tapi ya proses untuk mencapai iman itu kan ada. Nah, inilah yang kita bahas. Kok bisa gitu? Sementara yang menjadi korban ini pun masih terekam di dalam data yang ada di kitab yang saudara kita Kristen pegang, Matius 8:4. Yesus minta persembahkan persembahan seperti Musa. Jadi kami tidak mengganggu. Kami hanya minta pertanggungjawaban. Gimana cara teman-teman Kristen menjelaskan hal ini? Tapi ternyata sudah sebulan hal ini saya bawa, belum ada teman Kristen yang bisa memberikan data akurat. Ini loh dasarnya kami kenapa mengimani darah manusia yang harus menjadi korban. Karena Tuhan yang meminta, Tuhan ini. Itu tidak ada. Serta-merta hanya mengatakan itu sudah dibuatkan, itu sudah gini dan itu dan ini. Tapi tidak bisa membantah data Yesus yang minta darah kurban hewan seperti Musa. Ya, jadi nasihat saya, pesan saya, ke depannya mari kita sering-sering membahas ini untuk membuka cakrawala berpikir. Jangan sampai kita salah di dalam menyikapi hal yang ada dalam sebuah buku yang kita anggap sebagai kitab suci. Demikian dari saya, terima kasih. Untuk itu saya pamit. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, jayalah muda-mudi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.